طاب لي في حضائر قدس مولاي شربي. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakun ila hadratin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal musannif al-habib Ali bin Hasan al-Tamus qausuli wa furih annahu yaftah alaina barakat hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakun lan beci ana. Wal yakun lan beci ana min wirdika iku tetep saking wiride sira. Min wirdika iku tetep saking wiride sira indan naumi ing dalem nalikane turu. Indan naumi ing dalem nalikane turu. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Apa zikir subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallahi kelawan maha suci Allah walhamdu ta sakabehane puji lillahi iku tetep Allah. Wallahu ta Allah akbar iku zat kang agung. Salasan kelawan telu wa salatina lan 30 marrotan apane ambalane. Watakulu lan ngucap sapa sira ba'daha ing dalem sakwise subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Ba'daha ing dalem sakwise subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. La ilaha illallah ing ucapan la ilaha illallah. La ilaha ora ana pangeran kang hak disembah ing dalem wujude iku maujud. Watakulu lan ngucap sapa sira ba'daha ing dalem sakwise subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. La ilaha illallah ing ucapan la ilaha illallah. La ilaha ora ana pangeran kang hak disembah ing dalam wujude iku maujud illallahu angin rupane Allah. Wahdahu halis wijine Allah. Wahdahu halis wijine Allah. La syarika ora ana sekuton iku maujud. La syarika ora ana sekuton iku maujud lahu kedue Allah. Lahu kedue Allah. Lahu iku tetep kedue Allah. Al mulku utawi keraton utawa kerajaan. Al mulku utawi keraton utawa kerajaan walahu iku tetep kedue Allah. Alhamdu utawi sekabehane puji. Yuhyi nguripaken sinten Allah. Yuhyi nguripaken sinten Allah wa yumitulan dadi akan mati sinten Allah. Wa yumitulan dadi akan mati sinten Allah. Wa huwa utai Allah. Wa huwa utai Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji-wiji qadirun iku zat kang kuwasa marrotan kelawan saambalan. Marrotan kelawan saambalan. Falazim mongko netepono sapa sira. Falazim mongko netepono sapa sira hadza ing ikilah wirid. Hadza ing ikilah wirid. Wal hadaru utawi wedi. Wal hadaru utawi wedi min antatruka. Falazim hadza wal hadaru utai wedi wal hadaro ataf ke hadza ay lazim al hadaro wal hadaro lan wedi wal hadaro lan wedi wal hadaro lan wedi min antatruka saking yen to ninggal sapa sirahu ing hadza min antatruka saking yen to ninggal sapa sirahu ing hadza au tagfala utawa lali sapa sira au tagfala utawa lali sapa sira au yagliba utawa nglindih au yagliba utawa nglindih ka ing sira alaihi ing atase hadza annaumu apa turu annaumu apa turu yagliba ka alaihi naum itu karena banget ngantuknya sampai orang itu tidak bisa menahan rasa kantuknya sampai tertidur enggak sadar, itu namanya yagliba ka alaihi naum. Fa inna fihi krana sak temene iku tetep ing dalem hadza. Fa inna fihi krana sak temene iku tetep ing dalem hadza minal manafi saking pira-pira kemanfaatan al karimati kang mulya wal fawaidi lan pira-pira faedah al azimati kang agung manafi'a
apa pira-pira kemanfaatan wa fawaidalan pira-pira faidah wa fawaidalan pira-pira faidah la tuhsa kang ora den gebag apa manafi wa fawaid la tuhsa kang ora den gebag apa manafi wa fawaid la tuhsa kang ora den gebag apa manafi wa fawaid wa kullan ngucap sapa sira wa kullan ngucap sapa sira aidon hale padha kaya subhanallah walhamdulillah aidon hale padha kaya subhanallah walhamdulillah bismillahirrahmanirrahim ing ucapan bismillahirrahmanirrahim ihda kelawan siji wa isrina lan 20 marrotan apane ambalane indan naumi ing dalem nalikane turu fa innaha mongko sak temene bismillahirrahmanirrahim ihda wa isrina warrah fa innaha krana sak temene bismillahirrahmanirrahim ihda wa isrina marrah amanun iku aman minas saroki saking kecolongan saking pencurian minas saroki saking pencurian wal harokilan kebakaran wal ghorokilan kerem summa idza staiqadta keri-keri ing dalem nalikane tangi sapa sira summa idza staiqadta keri-keri ing dalem nalikane tangi sapa sira fa'ti mongko nekakna sapa sira bil adhari kelawan pira-pira zikir bil adhari kelawan pira-pira zikir alwaridati kang tumeka saking Kanjeng Nabi alwaridati kang tumeka saking Kanjeng Nabi alwaridati kang tumeka saking Kanjeng Nabi fi dzalika ing dalem mengkono istaiqazta fi dzalika ing dalem mengkono istaiqazta fa inna mulazamataha krana sak temene netepi azkar alwarida fa inna mulazamataha mongko sak temene netepi azkar alwarida mimma iku tetep saing perkara yurisu kang nyebabaken apa ma husnal khotimati ing baguse pungkasan wal mautalan mati ala syahadati ing atase kesyahidan wal mautalan mati ala syahadati ing atase syahadat allati kang hiya kang utai allati unwanus sa'adati iku tandane kebejonan unwanus sa'adati iku tandane kebejonan wa minha iku setengah saking azkar antaqra'a utawi yen to maca sapa sira inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar ing ayat inna fi khalqis samawati ila akhiri surati Ali Imran tumeka akhire surat Ali Imran ila akhiri surati Ali Imran tumeka akhire surat Ali Imran wis wal yakun min wirdika indan naum ya beliau ngajari kepada kita ya supaya dalam keadaan apapun tidak lalai dengan Allah dalam keadaan mau tidur ingat Allah dalam keadaan setelah bangun tidur juga ingat Allah itu kalau seseorang mau tidur mengingat Allah setelah bangun tidur mengingat Allah maka di keadaan yang lainnya dia juga pasti mengingat Allah. Kenapa? Karena pada umumnya orang ketika mau tidur atau setelah tidur biasanya lalai dengan Gusti Allah. Kalau seorang itu mau tidur zikir kepada Allah, artinya dia itu masih ingat Allah. Setelah bangun tidur dia berzikir, artinya dia juga mengingat Allah. Kalau dia itu pengen tidur ingat Allah, bangun dari tidur ingat Allah, maka dalam keadaan yang lainnya dia juga akan mengingat Allah. Luwih di keadaan yang lainnya. Karena ketika akan tidur atau bangun tidur, biasanya orang kan lupa. Kalau dalam keadaan yang biasanya orang lupa dia itu tidak lupa, maka keadaan yang lainnya dia itu luwih enggak lupa. Jadi ketika orang itu zikir sebelum tidur atau zikir setelah tidur, itu nanti
tidur yang ia lakukan ya, tidur yang ia lakukan itu benar-benar tidur yang berkualitas ya. Berkualitasnya dalam segi apa? Dalam segi mengingat Allah. Kalau badannya dia itu dalam keadaan capek ya, misalkan badannya dalam keadaan capek melakukan rutinitas di siang hari, ketika dia tertidur membaca wirid ini terlebih dahulu, insya Allah capeknya bakal hilang. Ketika bangun tidur itu benar-benar awake dalam keadaan fresh ya, dalam keadaan seger. Itu salah satu khosois, salah satu khasiate wirid yang disarankan oleh Habib Ali Al-Attas itu. Nggak percaya silakan dijajal sendiri, dicoba sendiri salah satu khasiatnya. Karena tentu saja akan berbeda tidurnya orang yang tidur hanya sebatas nuruti kebutuhan awak dengan tidurnya orang yang bukan hanya sebatas nuruti kemauan awak tapi juga iling Gusti Allah dalam keadaan tidurnya. Itu pasti berbeda, kualitas tidurnya itu pasti berbeda. Nah, dengan cara inilah ya seorang mukmin itu benar-benar mendapatkan tidur yang berkualitas itu ya seperti ini. Di samping tidurnya cukup, tidak terlalu malam, sebelum tidur dia juga membaca ini. Meskipun dalam keadaan banget ngantuke, dalam keadaan sangat capek, tetap jangan lupa membaca wirid ini, membaca zikir ini. Caranya bagaimana? Kalau awal-awalan itu orang itu nggak mungkin ya bisa langsung narjet seumur hidup saya harus melakukan wirid ini atau wirid-wirid yang lainnya ya. Seumur hidup saya harus melakukan wirid ini. Itu kalau targetnya terlalu panjang itu biasanya putus di tengah jalan. Terus caranya bagaimana? Diwarai carane para ulama ngajarkan kalau ketika pengen melakoni keapian ya, pertama kali melakukan kebaikan dan dia punya keinginan pengen dirutinkan itu, targetnya itu jangan langsung seumur hidup ya. Targetnya 41 hari terlebih dahulu ya. 41 hari terlebih dahulu. Nah, nanti kalau sudah berhasil melewati 41 hari itu, maka dia itu akan gampang melakoni rutinitas itu sampai akhir hayatnya. Intinya jangan langsung saya harus melakukan wirid ini, saya harus melakukan sholat sunnah ini seumur hidup saya. Jangan langsung ditarget seperti itu, biasanya putus biasanya. Sebabnya apa? Sebabnya kalau hati sudah demikian target seumur hidup saya nggak boleh meninggalkan amalan ini, itu biasanya nenggone atine iku akan merasa panjang, akan merasa jauh ya, akan merasa suwe temen ya saya melakukan rutinitas ini sampai seumur hidupnya. Jangan panjang-panjang dulu ya, dilatih terlebih dahulu sampai 41 hari ya. 41 hari atau 40 hari. Itu kalau 40 hari atau 41 hari itu berhasil, insya Allah langkah setelahnya itu gampang ya, gampang. Tandane ia akan merutinkan itu terus menerus. Tandane itu adalah ketika dia dalam satu kesempatan, dalam satu keadaan yang menuntut dia tidak melakukan wirid itu, tidak melakukan kesunahan itu, atine ku bakal nyesel ya. Atine ku bakal nyesel, bahkan ngodoi ya. Dikodoi itu kalau sudah menjadi rutinan ya, sudah menjadi dimudawamahkan, sudah dirutinkan, biasanya itu ada perasaan nyesel, ada perasaan getun, dan dikodoi di kemudian hari. Kemudian ya bacaannya lagi ya, bacaan sebelum tidur baca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Itu faedahnya seseorang itu ya akan rumahnya akan aman dari pencurian, kebakaran, dan juga tenggelam ya. Itu akan dijaga oleh Gusti Allah dari 3 hal itu. Kemudian setelah orang itu bangun dari tidurnya baca juga ya, wiridan yang berkaitan dengan doa setelah tidur. Itu banyak. Apa saja biasanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana
wa ilaihin nusyur, itu juga boleh. Atau di sini termasuknya adalah ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar sampai akhir surat Ali Imran. Itu dibaca setelah orang itu bangun dari tidur. Ketika orang itu setelah bangun dari tidurnya ingat Gusti Allah, ya insya Allah ya dalam sehari itu urusannya dilancarkan, wajahnya itu nggak ada raut muka susah sama sekali. Ya karena salah satu tujuannya aurat itu adalah menghilangkan perasaan atau raut muka susah dalam hati seseorang. Nah, bukan menghilangkan, bukan karena orang itu nggak punya masalah ya. Setiap orang itu punya masalah. Tapi bagi orang yang memiliki rutin wirid atau rutinitas kesunahan yang lainnya atau wiridan, itu bakal dihilangkan perasaan susah atau raut muka susah dari wajahnya itu. Itu salah satu keistimewaan azkar itu ya seperti itu. Wal yakun lan beci ono min adabika iku tetep saking pira-pira tata kramane sira. Min adabika iku tetep saking pira-pira tata kramane sira fi akhdil ilmi ing dalem ngaji ilmu, ing dalem ngalap ilmu. Ikhlasun niyati apa murni akan niat, ikhlasun niyati apa ngikhlasaken niat apa murni akan niat, fi talabihi ing dalem nuprih ilmu, lillahi krana Allah wa darilan umah al akhirati rupane akhirat. Lali warodin ora krana tujuan akhara kang liya min tawassutin saking nengah-nengai maksudnya jadi penengah bainan nasi ing dalam antarane menungso lil hukumati krana pira-pira putusan fa inna fi dzalika mongko sak temene iku tetep ing dalem mengkono-mengkono gharadin akhir. Fa inna fi dzalika krana sak temene iku tetep ing dalem mengkono-mengkono gharadin akhir. Al khatara apa bahaya al azima kang gedhe. Walau lam yakun lamun ora tinemu illa qauluhu apa kejaba ngendikane Allah taala mahalur sina Allah wala takhshawun nasa wakhshawun wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Fala takhshaw mongko aja wedya sapa sira kabeh annasa ing menungso wakhshaw lan wedya sapa sira kabeh ni ing ingsun wala tastarulan ojo tuku sapa sira kabeh bi ayati ojo ngedol ya wala tastaru bener-bener tuku wala tastaru ojo tuku sapa sira kabeh bi ayati kelawan pira-pira ayat ingsun samanan ing rega qalilan kang setitik waman utai sapane wong lam yahkum iku lamun orang ngukumi sapa man bima kelawan perkara anjala kang wis nurunaken Allah sinna Allah faulaika mongko utai mengkono man hum hiya ulaik al kafiruna iku pira-pira wong kafir lakafa mongko yektine cukup apa qauluhu wis wal yakun ini sebelumnya kan pernah dibahas ya etika seseorang dalam mencari ilmu, bagaimana kesemangatannya seseorang dalam mencari ilmu itu bagaimana. Itu di bab sebelumnya sudah dijelaskan secara panjang lebar, secara detail. Nah ini diterangkan lagi.
seyogianya ya, bukan seyogianya, bukan hanya seyogianya, wajib bagi seorang thalibul ilmi itu memiliki keikhlasan, memiliki niat yang ikhlas ketika dia mencari ilmu, tidak mencari tujuan lain kecuali mengharapkan ridha Allah dan juga akhirat. Itu niat ya, niat yang paling penting ya, niat yang paling penting. Mulai dari sekarang perbaharui niat kita dalam mencari ilmu, ngikhlasakan niat ya untuk mendapatkan ridho Gusti Allah dan juga mendapatkan ganjaran akhirat. Orang mencari ilmu jangan sampai memiliki tujuan yang lain. Contoh tujuan yang lain ya, contoh tujuan yang lain karena dijelaskan tawassutin bainan nas lil hukumat, menjadi penengah di antara dua orang yang sedang berseteru. Gampangannya menjadi hakim atau menjadi qadhi. Itu kalau seorang itu mencari ilmunya tujuannya supaya dia itu diangkat menjadi qadhi, itu tujuan yang salah ya, tujuan yang salah. Sebabnya apa? Sebabnya menjadi qadhi itu resikonya sangat besar. Menjadi qadhi itu resikonya sangat besar. Terus tujuan yang paling utama mencari ilmu itu apa? Ya tujuan utama mencari ilmu itu tujuannya adalah ridho Allah. Karena ridho Gusti Allah itu paling gampang diraih lewat thalabul ilmi. Itu ya seperti yang pernah saya ceritakan ya, Syekh Ramadan Al-Buti dan juga ayahnya. Ketika waktu kecil itu Syekh Ramadan Al-Buti diantarkan oleh ayahnya untuk masuk Madrasatul Azhar. Itu dawai ayahnya begini ya, dipesani oleh ayahnya itu begini: seumpama ridhone Gusti Allah itu dengan cara menjadikan kamu sebagai seorang tukang sapu, maka kamu tak jadikan sebagai seorang tukang sapu. Tapi ridhone Gusti Allah itu lebih mudah diraih dengan menuntut dengan ilmu, maka kamu tak masukkan Madrasatul Azhar. Tujuannya untuk mencari ilmu, tujuannya untuk lebih mudah mendapatkan ridhone Gusti Allah. Jadi ya thalabul ilmi itu niat utamanya adalah ikhlasun, niat utama adalah ridhane Gusti Allah dan juga meraih ganjaran akhirat. Memang orang itu ketika pertama kali mencari ilmu niatnya macam-macam ya, ada yang karena paksaan orang tua, ada yang hanya sebatas pantas-pantesan lingkungannya itu adalah lingkungan orang-orang mondok sehingga dia dituntut untuk mondok, kalau nggak mondok nanti izin. Ya awalnya memang begitu ya, tapi nanti lambat laun nanti ilmu itu akan menunjukkan kepada kita sendiri niat yang seharusnya dilantunkan oleh seorang pencari ilmu itu bagaimana. Imam Ghazali itu ketika pertama kali masuk Madrasah Nidhamiyah tujuannya hanya satu, hanya mencari beasiswa supaya makan minumnya terjamin, biaya hidupnya juga terjamin. Karena Imam Ghazali itu lahir di keluarga bukan keluarga kaya, bukan, tapi keluarga yang miskin. Ayahnya ketika hendak wafat itu isok wasiat kepada temannya namanya Syekh Ismail Al-Khurasani dengan beberapa harta yang sedikit ya. Dengan beberapa harta yang sedikit, ayahnya ngomong berwasiat kepada Syekh Ismail Al-Khurasani itu untuk ngurusi Imam Ghazali yang masih kecil pada waktu itu. Nah setelah bekalnya sudah habis, akhirnya Syekh Ismail Al-Khurasani itu sudah nggak bisa menanggung lagi biayanya Muhammad Al-Ghazali itu. Akhirnya dimasukkan ke madrasah yang namanya Madrasah Nidhamiyah. Madrasah Nidhamiyah itu semua kebutuhan para santri, semua kebutuhan para pelajar yang ngaji di madrasah itu semuanya ditanggung secara gratis. Tidak ada biaya bulanan, tidak ada biaya makan, tidak ada, bahkan setiap bulannya digaji para pelajar itu. Ya kurang enak apa? Akhirnya Imam Ghazali ya, Muhammad Al-Ghazali yang masih kecil pada waktu itu dimasukkan ke dalam Madrasah Nidhamiyah ya. Jadi awalnya Imam Ghazali belajar di Madrasah Nidhamiyah ya li ghairillah, tujuannya hanya sebatas supaya kebutuhan hidup sehari-harinya tercukupi. Tapi lambat laun ilmu yang karena Imam Ghazali itu mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, mencari ilmu dengan tekun, ilmunya sendiri itulah yang akan menuntun seseorang, menuntun Imam Ghazali
untuk memperbarui niatnya ya. Imam Ghazali pernah dawuh, tolabtul ilma li ghairillah fa'abal ilmu illa ayyakuna lillah. Awalnya aku mencari ilmu itu bukan karena Allah, tapi lambat laun ilmu itu tidak mau kecuali niatnya karena Allah. Nah, karena saking alime ya, rajin banget alime belajar kepada Imamul Haramain, sehingga pada waktu itu pamore Imam Ghazali, keterkenalan Imam Ghazali melebihi keterkenalan gurunya. Imam Haramain kayak apa terkenalnya? Imam Haramain kayak apa alimnya? Itu lebih terkenal Imam Ghazali. Sehingga dengan nada guyon ya, Imam Haramain itu pernah ngomong begini ya. Apa enggak nunggu saya mati dulu gitu ya, kamu terkenal itu ya. Artinya dengan nada bercanda, enggak sabar teman ya, kamu pengen menjadi terkenal sampai saya masih hidup, kamu sudah mengalahkan ketenaran saya. Itu enggak tenanan, hanya sebatas guyonannya Imam Haramain kepada Imam Ghazali, karena merasa bangga memiliki murid yang sangat alim, bahkan kealimannya ngalahaken gurune. Nah, setelah Imam Haramain wafat, Imam Ghazali pernah menjadi mudir kepala di Madrasah Nizamiyah itu selama beberapa waktu sebelum akhirnya melepaskan jabatan itu diserahkan kepada orang lain ya, namanya Abu Ishaq Al-Isfiraini ya, kalau nggak salah, karena Abu Ishaq Al-Isfiraini itu juga salah satu orang yang pernah menjabat sebagai mudir di Madrasah An-Nizamiyah ya. Nah, di samping ikhlas ada beberapa hal lain ya, bukan hanya sebatas niat itu iya ya, tapi niat ikhlas karena Gusti Allah itu wajib, tapi juga harus diimbangi dengan ketekunan ya, seperti yang diterangkan dengan Nazm Al-Ala itu. Sing pertama itu apa? Zakain itu kecerdasan ya, kecerdasan itu ada dua. Ada kecerdasan yang wahbi. Kecerdasan yang wahbi itu artinya adalah kecerdasan yang murni anugerah Gusti Allah, biasanya lewat genetik, lewat keturunan, biasanya dari ibu. Kalau ibunya pinter biasanya itu diwariskan kepada anaknya, karena seorang anak itu mewarisi beberapa hal dari orang tuanya, itu dibagi-bagi betul ya. Salah satu kuasanya Gusti Allah, tinggi badan mewarisi dari siapa, warna mata dari siapa, warna kulit dari siapa, itu dibagi betul ya. Nah, salah satu yang diwarisi dari ibu itu adalah kecerdasan ya, kecerdasan. Nah, itu namanya apa? Namanya adalah zakain yang wahbiyun, kecerdasan yang sifatnya genetik, kecerdasan yang sifatnya warisan dari orang tua. Nah, kecerdasan yang sifatnya dari orang tua ini murni nggak bisa diupayakan ya, tidak bisa diupayakan. Ulama yang terlahir dengan keistimewaan seperti ini ya banyak ya, ada seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, itu terlahir dengan kecerdasan yang luar biasa. Kemudian ada yang namanya zakain kasb ya, zakaun kasbiyun. Zakaun kasbi itu kecerdasan yang sifatnya diupayakan, kecerdasan yang sifatnya itu diusahakan. Terlahir kemampuannya biasa saja, tapi karena akalnya itu, otaknya itu diasah terus sehingga tajam dengan sendirinya ya. Itu banyak ya ulama yang terlahir dengan kemampuan seperti itu, banyak, lebih banyak daripada ulama yang dianugerahi kemampuan yang kasbi, yang wahbi ya. Yang wahbi, ulama yang terlahir dengan zakaun yang kasbiyun lebih banyak daripada kecerdasan yang wahbiyun ya. Salah satunya siapa? Salah satunya ulama yang kecerdasannya itulah kecerdasan kasbiyun itu adalah Imam murid Imam Syafi'i, namanya Ismail bin Yahya Al-Muzani. Ismail bin Yahya Al-Muzani padahal ya, Ismail bin Yahya Al-Muzani sebelum diberi kecerdasan oleh Gusti Allah, sebelum diberi futuh oleh Gusti Allah, terkenalnya sebagai orang yang bodoh, terkenalnya sebagai orang yang angel mencerna pemahaman dari Imam Syafi'i ya. Saking angel ya, saking sulitnya mencerna pemahaman dari Imam Syafi'i,
ketika Imam Syafi'i menerangkan satu materi, setiap kali selesai menerangkan, Imam Syafi'i itu ngomong ya kepada muridnya itu, sudah paham belum ya? Imam Al-Muzani belum. Kayak gitu terus sampai ketika Imam Syafi'i sudah menjelaskan sampai 40 kali, Imam Syafi'i ngomong lagi, sudah paham betul, sudah paham belum? Imam Ismail bin Yahya Al-Muzani karena malu dengan gurunya, karena sungkan dengan gurunya, mau ngomong gak paham lagi, akhirnya lari sambil nangis. Itu karena banget apanya? Banget susah banget isine, banget nggak enaknya dengan gurunya. Tapi Imam Syafi'i karena banget welasnya dengan gurunya, akhirnya dikejar juga ya, dikejar, kemudian diulangi lagi. Nah, karena keistimewaan itulah, karena ketekunan beliau itu kemudian Allah buka atine, diparingi futuh, sehingga beliaulah salah satu di antara beberapa murid Imam Syafi'i yang punya peran besar dalam menghidupkan mazhab Imam Syafi'i sampai sekarang ya. Itu salah satu peran besarnya siapa? Ismail bin Yahya Al-Muzani. Karena setiap kali Imam Syafi'i berfatwa itu ada beberapa orang muridnya yang mencatat fatwa itu. Di antaranya adalah Ismail bin Yahya Al-Muzani. Fatwa-fatwanya Imam Syafi'i dicatat, dijadikan sebuah kitab yang terkenal dengan nama apa? Mukhtasar Al-Muzani ya. Namanya adalah Mukhtasar Al-Muzani. Itu semua kitab-kitab fikih ya yang kita pelajari itu ya, yang kita pelajari sekarang itu semuanya nginduknya itu kepada Mukhtasar Al-Muzani ya. Kepada Al-Mukhtasar Al-Muzani. Kenapa kok demikian? Sebab ya, semua silsilah kitab-kitab Imam Syafi'i yang besar-besar itu, kitab-kitab madhab Syafi'i yang besar-besar itu kalau dirunut ke atasnya ya, silsilahnya itu masih nyambung dengan kitab Imam Al-Muzani itu. Misalkan ya, kitab fikih yang paling terkenal kitab apa? Biasanya Minhaj misalkan ya, Minhajut Thalibin ya, atau Fathul Wahhab atau Kanzur Raghibin. Itu kalau dirunut ke atasnya itu mesti nyambung dengan kitab Ismail bin Yahya Al-Muzani itu. Karena Mukhtasar Al-Muzani itu kemudian disyarahi oleh Imam Haramain jadi kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab itu. Kemudian kitab itu diringkas oleh Imam Ghazali jadi kitab Al-Basit diringkas lagi jadi Al-Wasit nanti diringkas lagi jadi Al-Wajiz diringkas lagi jadi Muharrar diringkas lagi jadi kitab Minhajut Thalibin syarahnya banyak ya. Kalau Fathul Qorib bagaimana? Fathul Qorib itu kitab yang menyendiri ya, kitab independen itu, kitab sendiri. Tapi tetap ngambil keterangan dari kitab-kitab yang silsilah ke atasnya nyampe kepada Ismail bin Yahya Al-Muzani ya. Itulah salah satu keistimewaannya orang yang diberi kemampuan zakain yang kasbi ya. Karena ya yang namanya akal manusia itu ibaratnya kayak pisau, kayak lading, kayak pisau itu kalau dibiarkan itu terus nggak pernah diasah, nggak pernah dilandepi ya, tumpul dengan sendirinya ya. Akal itu juga begitu. Akal itu ketika dibiarkan terus ya, nggak pernah digunakan untuk berpikir, akan bodoh dengan sendirinya ya, akan bodoh dengan sendirinya tanpa kita sadari. Makanya orang yang akalnya cerdas ya itu tidak pernah berhenti berpikir ya, berpikir terus sehingga orang semakin berpikir itu nggak semakin gila, nggak ada ya, nggak semakin gila, nggak. Makanya jangan percaya kalau ada cerita-cerita gara-gara ngafalakan Alfiyah sampai gila katanya. Mustahil itu, nggak mungkin, tidak mungkin. Paling karena ada faktor lain ya, ketepaan faktor lain itu bareng gak pas ngapalakan Alfiyah jadi orang itu gila. Nggak mungkin, tidak ada ceritanya ya. Satu-satunya orang lagi ngapalakan Alfiyah kemudian karena ngafalakan itu kemudian jadi gila. Tidak ada ya, tidak ada yang normal saja berpikirnya.
Makanya kalau menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi itu yang namanya ladzah ya, yang ladzah itu apa? Kenikmatan, keenakan, kenikmatan yang sebenar-benarnya sebuah kenikmatan itu adalah ya kenikmatan berpikir itu, bukan kenikmatan seperti kenikmatan makan, kenikmatan apa? Memakai pakaian yang baru, kenikmatan memakai perhiasan atau yang lainnya. Itu bukan itu. Hakikatnya kenikmatan yang sejati itu bukan itu. Hakikatnya kenikmatan sejati itu adalah al-ma'arif al-ilmiyah, pengetahuan yang dihasilkan oleh nalar berpikirnya akal. Itulah ya, yang namanya kenikmatan yang sesungguhnya. Karena orang itu ketika akalnya itu sudah disibukkan dengan berpikir, akalnya disibukkan dengan ilmu, maka akal itu akan terus menerus ketagihan, selalu merasa kurang, selalu merasa kurang. Makanya ada dua orang yang sama-sama rakus ya, yang satunya rakusnya jelek, yang satu rakusnya baik. Orang yang rakusnya jelek yaitu orang yang mencari dunia, thalibud dunia, orang yang mencari dunia. Ada kalau orang yang rakusnya baik, orang yang mencari ilmu ya. Orang yang mencari ilmu itu tidak akan pernah merasa cukup. Ini pencari ilmu yang sejatinya pencari ilmu ya. Pencari ilmu yang benar-benarnya pencari ilmu, dia akan merasa kurang terus. Ilmu syariat sudah habis, ilmu syariat sudah ia pelajari semuanya ya, ia pelajari semuanya, baru kemudian ia pindah ke fardu kifayah, ilmu fardu kifayah yang lainnya, ilmu tib, ilmu kedokteran dan lain-lain. Itulah sebabnya zaman dulu kenapa kok Islamiku gede ya, Islamiku jaya, Islamiku gede ya, sebabnya apa? Sebabnya ilmu yang dipelajari oleh para ulama itu bukan hanya sebatas ilmu yang fardu ain, tapi ilmu fardu kifayah yang berkaitan dengan tib, kedokteran dan yang lainnya juga. Karena masa belajarnya seorang ulama itu tidak ada batasnya. Seorang ulama tidak pernah membatasi dirinya untuk terus mencari ilmu. Nah, kalau nanti ya, kalau sudah ada batasnya, nanti ya saya sudah umur 20 tahun, wis tua, wis ora pantas, sudah tidak pantas lagi belajar ini, belajar itu, ya sudah, saya selesaikan, saya anggap pencarian ilmu ini selesai, ya sudah. Kalau orang itu sudah ada perasaan demikian dalam hatinya, ya nikmati saja kebodohannya selama seumur hidup ya. Itulah penyakitnya orang yang ngerasa pinter itu begitu. Nah, di zaman sekarang itu seperti itu orang lulusan SD kelas 1 SMP itu belajar Quran sudah izin. Kenapa nggak mau belajar Quran? No, wis lulus SD kok, sudah kelas 1 SMP wis izin belajar Quran. Jadi pemahamannya belajar Quran itu hanya pelajarannya anak-anak kecil ya. Banyak orang-orang yang sudah tua, yang umurnya 60 tahun ke atas, itu merasa getun, merasa menyesal karena di waktu kecilnya tidak pernah belajar membaca Al-Quran ya. Itu bibit-bibitnya dari situ. Bibit-bibitnya hanya karena sudah lulus SD merasa malu untuk belajar Al-Quran ya. Nah, nanti pola berpikir seperti ini nanti juga diwariskan kepada anaknya. Jadilah itu kebodohan yang diwariskan ya, kebodohan secara genetik itu ya, seperti itu diwariskan ya, seperti itu. Itu gara-garanya apa? Gara-garanya membatasi seseorang dalam mencari ilmu. Ilmu apapun itu nggak ada batasnya ya, hanya saja idealnya usia mencari ilmu yang paling ideal itu adalah usia di waktu muda. Sebabnya apa? Sebabnya akalnya masih fresh ya, nalar berpikirnya itu masih tajam, daya ingatnya masih tajam, daya tangkap pemahamannya masih tajam.
Nanti ketika orang itu sudah mencapai usia 30 tahun, 40 tahun, dia akan ngerasa sendiri ya, akan ngerasa sendiri. Ngafalaken iki tidak secepat menghafalkan ketika di usia belasan tahun. Memang nggak masalah ya. Orang itu mau belajar, mau mempelajari ilmu kapan saja itu tidak masalah. Tapi idealnya itu di waktu kecilnya, di waktu mudanya. Makanya ada pepatah belajar di waktu tua seperti mengukir di atas air. Itu maksudnya bukan nggak mungkin, seperti mengukir di atas air. Artinya apa? Bukan nggak mungkin, angel ya. Artinya itu adalah sulit, angel ya. Kalau pembuktiannya ada apa enggak? Orang itu di usia yang sudah tua belajar kemudian jadi ulama, ada banyak ya. Ada ulama 60 tahun ya, 60 tahun belajar ilmu, belajar ilmu. Mempelajarinya sampai umur 20 tahun atau 10 tahun. Sehingga pas di umur 80 tahunnya dia menjadi seorang qadhi. Ada ya, ada. Salah satu ulama yang terkenal yang belajarnya hitungannya terlambat ya untuk orang-orang yang seusianya, itu salah satunya itu adalah siapa itu namanya, seorang ulama ahli balaghah ya, bermadzhab Hanafi, namanya Yusuf As-Sakaki. Imam Yusuf As-Sakaki itu baru belajar itu di usia 30-an ya, di usia 30-an. Sebelumnya dia berprofesi sebagai tukang ukir, tukang membuat bahan-bahan yang terbuat dari besi lah ya, misalkan dari wadah mangsi terbuat dari besi, diukir indah, kemudian dihadiahkan kepada seorang raja. Pada suatu hari Imam Sakaki itu menghadiahkan wadah pulpen, wadah mangsi yang sudah ia ukir indah, ia buat seindah-indahnya, dihadiahkan kepada seorang raja. Kemudian ya, karena raja itu pengen menghormati ulama, akhirnya wadah mangsi itu diberikan kepada seorang ulama. Nah, akhirnya siapa itu? Yusuf As-Sakaki nenggone atine itu terbersit begini. Kalau ngerti begini ya, kenapa bukan saya saja yang menjadi ulama? Akhirnya terbersit, mulai dari situlah dia pengen ya mempelajari ilmu agama, belajar kepada seorang ulama mazhab Hanafi, ya harus mulai dari awal ya. Akhirnya beliau itu belajar dengan anak-anak kecil, yang usianya 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun dan seterusnya. Malu ya, tapi lebih mending nahan malu selama bertahun-tahun daripada merasakan kenyamanan kebodohan ya, nyamannya kebodohan selama seumur hidupnya. Maka ketika seseorang itu ngerasa berat ya dalam mencari ilmu, ngerasa abot, ngerasa susah, ngerasa apalah dalam mencari ilmu, anggap saja itu sebuah godaan, sebuah cobaannya. Lebih mending selama 10 tahun ngerasa berat dalam mencari ilmu daripada seumur hidup nyicipi kebodohan ya. Banyak orang yang gugur dalam masa ini ya, banyak orang yang gugur dalam fase ini, dalam tingkatan ini banyak orang yang gugur. Banyak orang yang hanya karena digoda sedikit gugur itu ya. Zakain, kemudian yang kedua adalah wahirsin. Hirsin itu apa? Hirsin itu ketekunan dalam mencari ilmu ya, semangat dalam mencari ilmu ya. Meskipun orang itu pada awal mulanya diparingi Gusti Allah daya tangkap pemahaman, daya hafal yang rendah, diterangkan berkali-kali nggak paham, dihafalkan berkali-kali juga tidak hafal. Tapi seorang thalibul ilmi ya, baik memiliki kecerdasan yang luar biasa atau kecerdasan yang biasa saja atau bahkan tidak cerdas sama sekali, kesemangatannya harus sama. Nanti suatu saat ya, suatu saat kalau memang dia benar-benar semangat dalam mencari ilmu, ikhlas pengen mencari ridho Allah, pasti bakal diparingi alim. Kalau bukan dia yang alim, keturunannya yang alim ya.
Kalau bukan dia yang alim, keturunannya yang bakalan alim. Itu sudah menjadi sunnatullah. Makanya kalau orang itu pengen menjadi alim, larinya ya ke ilmu. Kalau orang pengen menjadi alim ya, larinya ya ke ilmu. Kalau orang pengen jadi seorang yang alim, ya larinya dengan membaca kitabnya, membaca pelajarannya yang sudah ia pelajari beberapa hari yang lalu, ditekuni itu sampai beberapa kali dibaca, sampai puluhan kali dibaca. Masalah nanti berhasil atau tidak ya terserah Gusti Allah ya. Ada seorang ulama ya dari mazhab Hanafi, namanya Imam Taftazani. Imam Taftazani itu setiap orang ya kebodohannya itu digawe poyok-poyokan. Poyok-poyokan itu digawe celah-celahan ya. Setiap orang ketika ada orang bodoh itu diumpamakannya dengan Taftazani itu ya. Misalkan kamu bodoh seperti Taftazani ya, kamu bodoh seperti Taftazani. Jadi saking bodohnya itu dijadikan sebagai masal atau dijadikan sebagai perumpamaan. Tapi Taftazani nggak putus asa ya. Taftazani tidak putus asa, setiap malam doa, setiap malam rajin, antara kerajinan dan tekun, antara rajin dalam tholabul ilminya, tekun dalam mengulangi pelajarannya, disertai dengan doanya, itulah sing dadiaken Imam Taftazani itu di kemudian hari terkenal sebagai orang yang alimun alamatun di kalangan madhab Hanafi. Pada suatu malam dia itu mimpi ketemu Kanjeng Nabi, kemudian disuruh membuka mulutnya, diludahi oleh Kanjeng Nabi. Nah, berkah dari situlah ya dia itu mendapatkan apa? Mendapatkan futuh, diberi futuh, kebuka atine, pemahaman-pemahaman yang dulu sulit untuk ia cerna sekarang kebuka semuanya ya. Itu gara-garanya apa? Ya gara-gara barokah ketekunannya itu. Makanya kalau orang itu pengen jadi alim ya baliknya itu adalah ke ilmunya itu, ke kitabnya itu. Jangan baliknya ke kuburan, jangan baliknya ke kuburan. Wis bosen ilmu ke kuburan, cari wangsit ya. Alasannya ziarah. Ya enggak seperti itu. Ya sing makome ziarah ya monggo ziarah. Yang fokusnya untuk ilmu ya ilmu. Jangan dicampur adukan ya. Yang ilmu ya fokusnya ke ilmu. Enggak usah noleh, enggak usah melihat ke kanan kirinya. Fokuslah di tempat itu karena keberkahan seseorang mencari ilmu di tempat itu ya. Kalau orang mencari ilmunya di ribat itu misalkan ya, di ribat itu ya barokah naf'an atau tidaknya ilmunya orang itu ya di situ itu tempatnya. Kalau orang mencari ilmunya di sini ya barokah atau tidaknya ilmunya tempatnya di sini ini, bukan di tempat lain. Warawa lan ngriwayataken al imamu sapa imam atau baroni kang bangsa Tabaristan fi mu'jamihi ing dalam mu'jami al imam atau baroni al ausati fi mu'jamihi al ausat ing dalam mu'jam al ausat an Ibnu Abbasin saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna nabiyya apa ayruya anna nabiyya apa sak temene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala iku ngendika sinten nabi ulama hadhil ummati utawi ulamae ikilah umat, ulama hadhil ummati utawi ulamae ikilah umat, rajulani iku wong lanang loro, rajulun rupane wong lanang ata kang maringaken hu ing rajul Allahu sinten Allah ilman ing ilmu fabadzala nuli nyerahaken sapa rajul hu ing ilman linnasi maring menungso walam ya'khud lan orang ngalap sapa rajul alaihi ing atase ilman toma'an ing kumecer utawa arep-arep walam yasari lan ora tuku sapa rajul bihi kelawan ilmun samanan ing rega qalilan kang setitik fadzalika mongko utahe mengkono rajul yusolli iku ndongaaken alaihi ing atase rajul tairus samai apa manuk ing dalem langit wahitanul bahri lan pira-pira iwak ing dalem segara
wa dawabul ardi lan piro-piro hewan bumi, wa dawabul ardi lan piro-piro hewan bumi, wal kiramu lan piro-piro malaikat kang mulya al katibuna kang nyatet al katibuna kang nyatet amal, al katibuna kang nyatet amal. Yakdum rupane ya, rupane sowan sapa rajul alallah yang atase Allah sayyidan hale dadi pemimpin, syarifan hale mulya, hatta yurafika sehingga ngancani sapa rajul, hatta yurafika sehingga ngancani sapa rajul al mursalina ing pira-pira utusan, al mursalina ing pira-pira utusan. Ya dawuh Kanjeng Nabi dalam Mu'jamul Awsat ya, dalam Mu'jamul Awsat Kanjeng Nabi dawuh begini, ulama umatku itu ada dua golongan. Pertama, laki-laki yang diberi anugerah Allah berupa ilmu, kemudian ia tularkan ilmu itu kepada orang lain dan dia sama sekali tidak mengharapkan apapun dari dia menularkan ilmu itu kepada orang lain. Dia tidak menjualnya dengan harga yang sedikit. Orang yang seperti ini itu ya, orang yang seperti ini didoakan oleh burung yang berada di atas langit, didoakan oleh ikan-ikan yang berada di dalam laut, didoakan oleh setiap apapun yang berjalan di atas bumi, didoakan juga oleh malaikat-malaikat yang mencatat amal, sehingga dia itu ketika sowan kepada Gusti Allah dia menjadi orang yang mulia, sehingga dia layak menemani para utusan-utusan. Itu keistimewaannya orang yang mencari ilmu, punya ilmu, kemudian menularkannya kepada orang lain, mengamalkannya, dan dia tidak mengharapkan apapun dari perjuangannya kecuali ridone Allah. Angel ya, makanya pahalanya besar itu gara-gara resikonya sangat tinggi. Warajulun atau Allah Ta'ala, Allah alam. Subhanakallahumma bihamdika